Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ning Tias dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, bagian Manajemen Keuangan. Saya ingin membuat tugas video dokumentasi tentang LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, pada Bank BCA Rajak. Lembaga penjamin simpanan adalah independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Badan ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan pada 22 September 2004. Fungsi LPS ini menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan sesuai kewarganegaraan. LPS ini pun menjamin simpanan nasabah bank yang berbentuk tabungan, deposito, dan lain sebagainya. Tugas LPS yang pertama, merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan peminjaman simpanan. Yang kedua, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. Wewenang LPS itu yang pertama, menetapkan dan menentukan premi peminjaman. Yang kedua, melakukan pengolahan kekayaan dan kewajiban LPS. Dan berapa sih nilai simpanan yang dijamin oleh LPS? Jumlah nominal yang dijamin adalah maksimal 2 miliar per nasabah per bank. Sementara itu, apabila jumlah simpanan melebihi batas penjaminan LPS atau lebih dari 2 miliar, maka penyelesaiannya akan dilakukan oleh tim edukasi yang didasarkan pada hasil aset bank. Suku bunga bank adalah biaya yang dibebankan sebagai timbal balik antara pihak bank dan nasabah dalam menggunakan produk keuangan. Suku bunga bank dibedakan menjadi dua. Yang pertama, suku bunga simpanan. Suku bunga simpanan adalah biaya yang harus dibayarkan oleh bank kepada nasabah yang menabung atau menyimpan uangnya melalui bank. Yang kedua, suku bunga kredit. Suku bunga kredit terjadi apabila nasabah melakukan pinjaman atau kredit. Nasabah wajib membayar bunga dengan besaran tertentu kepada bank. Dalam hal ini, bunga kredit sebagai bentuk timbal balik atas pinjaman yang diberikan bank kepada nasabah. Faktor yang mempengaruhi besar kecilnya suku bunga yaitu yang pertama, kebutuhan dana, yang kedua, kebijakan pemerintah, yang ketiga, persaingan, yang keempat, laba yang diinginkan, yang kelima, jangka waktu, yang keenam, kualitas jaminan, yang ketujuh, reputasi perusahaan. Berikut suku bunga pada Bank BCA. Dan untuk suku bunga deposito di BCA, di 1 bulan ada di angka 3,50%, di 3 bulan 3,75%, di 6 bulan 2,50%, di 12 2%. Tergantung jangka waktu deposito BCA. Dan ada 4 pilihan tergantung jangka waktu deposito di BCA itu ada 4. Yang pertama, ada 1 bulan, ada 3 bulan, ada 6 bulan, dan ada di 12 bulan. Dan untuk di bulan ini, suku bunga deposito BCA ada di angka 3% sampai 5%. Nilai tukar atau dikenal sebagai kurs adalah sebuah perjanjian yang dikenal sebagai nilai tukar mata uang terhadap pembayaran saat kini atau di kemudian hari antara dua mata uang masing-masing negara atau wilayah. Dalam penukaran uang asing, kurs sangat berperan penting sebab kurs adalah alat yang menerjemahkan berbagai harga dengan mata uang asing. Kenaikan nilai tukar negara terhadap nilai tukar mata uang negara lain disebut apresiasi, dan kalau untuk penurunan nilai tukar mata uang negara lain disebut depresiasi. Faktor yang mempengaruhi nilai mata uang rupiah yang pertama ada tingkat inflasi, yang kedua kebijakan pemerintah, yang ketiga perbedaan suku bunga, yang keempat aktivitas neraca pembayaran. Dan ada pun jenis-jenis kurs atau nilai tukar. Yang pertama ada kurs jual, yang kedua kurs beli, yang ketiga kurs tengah. Secara tidak langsung, penawaran supply atau permintaan demand dari suatu mata uang dipengaruhi
oleh neraca pembayaran balance of payment, tingkat inflasi, tingkat suku bunga, peraturan dan kebijakan pemerintah. Semakin tinggi nilai tukar suatu negara, maka negara tersebut memiliki perekonomian yang kuat sehingga dapat memperoleh cadangan devisa yang lebih banyak. Cadangan devisa yang banyak menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki kemampuan besar dalam melakukan transaksi ekonomi atau ekspor. Istilah funding yang berarti dana atau simpanan, sehingga arti funding adalah aktivitas pengumpulan atau simpanan oleh forum keuangan seperti bank, koperasi. Pada pengertian yang lebih luas, funding adalah kegiatan buat menghimpun dana dari rakyat menjadi nasabah dalam bentuk produk finansial. Produk finansialnya itu bisa berupa tabungan, giro, obligasi, reksadana, asuransi. Dari pengumpulan dana tersebut nantinya nasabah akan menerima imbal hasil dan jaminan keamanan atas simpanan tersebut. Keamanan atas simpanan dana hanya bisa dihasilkan nasabah melalui lembaga keuangan yang sah dan diawasi otoritas jasa keuangan. Jadi, seluruh produk atau kegiatan finansial yang tujuannya untuk menghimpun dana nasabah dianggap dengan funding. Produk funding diantaranya tabungan, deposito. Kedua, lending. Lending adalah aktivitas untuk menyalurkan. Kata lending mempunyai arti meminjamkan, memberi, atau menghutangi. Pada umumnya, bentuk lending pada dunia perbankan berupa hadiah kredit atau pinjaman kepada nasabah. Sementara, pihak yang memberikan pinjaman diklaim dengan lender atau kreditur. Asal aktivitas meminjamkan dana tadi, nantinya lender menerima keuntungan berupa imbal hasil. Produk lending pada Bank BCA yaitu kredit. Demikian itu tadi 4 materi yang sudah saya jelaskan tentang LPS, kedua suku bunga, yang ketiga nilai tukar atau kurs, yang keempat funding dan lending. Sekian, saya Ningtyas, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.